Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Suwarno SSI dalam mata pelajaran fisika. Kali ini saya akan menyampaikan materi di kelas 12 IPA pada semester ganjil yang bertema tentang listrik dinamis atau listrik mengalir. Ada kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi kali ini. Berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi yang ingin kita capai adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keterampilan yang akan kita capai adalah mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, ada sebuah pertanyaan menarik bagi kita semua. Di sekitar tempat tinggal kita, tentu kita tidak asing dengan aliran sungai yang banyak di sekitar kita. Nah, kita dapat menghubungkan apa sih sebenarnya hubungan antara aliran sungai dengan arus listrik itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih kita menentukan antara arus listrik dengan arus elektron itu sendiri? Coba perhatikan tayangan slide berikut. Ketika saklarnya dihubungkan, ternyata lampu dalam rangkaian tersebut bisa menyala. Kalau kita perhatikan, ternyata ketika lampu menyala, ternyata ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, bagaimana sementara arah arus listrik itu sendiri? Ternyata arah aliran arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sementara aliran arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana menentukan syarat arus listrik itu dapat mengalir pada suatu rangkaian? Selama ini kita mengenal ada rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Kalau kita perhatikan dalam rangkaian terbuka, ternyata dalam rangkaian ini lampunya tidak menyala atau lampunya mati. Ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian ini tidak ada arus yang mengalir. Arus listrik artinya ya, yang tidak mengalir. Selanjutnya dalam rangkaian tertutup, ketika saklarnya dihubungkan, ternyata lampunya menyala. Lampunya menyala ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus listrik dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Jadi dalam rangkaian listrik ini dibagi menjadi dua, ada rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Arus listrik itu dapat mengalir ketika dalam rangkaian tertutup. Ketika dalam rangkaian terbuka, ternyata tidak ada arus yang mengalir. Itu kesimpulan kita. Jadi arus listrik itu sebenarnya dapat diidentikan dengan arus air. Coba perhatikan air di dalam gelas A itu lebih tinggi dibanding dengan air di dalam gelas B. Ini menunjukkan bahwa energi potensial gelas di A itu lebih tinggi
daripada energi potensial di gelas B. Selanjutnya, kita coba perhatikan. Ketika kerannya dibuka, ternyata ada aliran air dari gelas A ke gelas B. Ketika sudah sama, ternyata sudah berhenti arus airnya tadi. Ini membuktikan bahwa tinggi air A itu sama dengan tinggi air B. Ini menunjukkan bahwa energi potensial di gelas A itu sudah sama dengan energi potensial di gelas B. Ketika sudah sama, ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi aliran air karena sudah sama. Jadi arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, coba kita perhatikan muatan benda A dengan muatan benda B. Nah, ketika benda A dan B dihubungkan dengan sebuah konduktor, benda A yang tadinya kelebihan positif, sementara benda B itu kelebihan muatan negatif. Ternyata ketika dihubungkan dengan konduktor, elektron tadi mengalir ke benda A. Karena apa? Benda A tadi kekurangan muatan elektron, sehingga timbul arus listrik mengalir itu. Ada aliran elektron, ada timbul arus listrik. Jadi kesimpulan kita bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi beda potensial. Benda A tadi beda potensialnya lebih tinggi dari benda potensial B tadi, kalau kita perhatikan awal tadi. Nah, apa sih sebenarnya kuat arus listrik itu sendiri? Bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap satuan waktu atau tiap detik. Dapat dirumuskan I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q muatan dalam satuan coulomb, dan T dalam waktu dalam sekon. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus listrik mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapa muatan listrik yang telah melewati lampu? Kalau kita perhatikan bahwa diketahui di sini adalah arusnya 0,5 ampere, sementara waktunya 2 menit. Kalau kita perhatikan tadi bahwa T itu dalam sekon, sehingga 2 menit ini jadikan sekon, menjadi 2 dikali 60 detik, jadi 120 detik. Jadi kita dapat dengan mudah menentukan jumlah muatannya. Jadi muatan adalah arus dikali dengan waktu. Arusnya tadi 0,5, waktunya itu 2 menit, jadikan detik, jadi 120 detik. 0,5 dikali 120 sama dengan 60 coulomb. Jadi itulah jumlah muatan yang ada di dalam akumulator. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengukur kuat arus listrik sendiri? Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan alat yang seperti ini. Apa ini namanya? Ampermeter. Jadi ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, pemasangan ampermeter itu dalam rangkaian itu disusun secara seri. Coba perhatikan rangkaian ini, susunannya secara seri. Ini ada ampermeter, di sini ada
lampu, di sini ada sumber tegangan, ini disusun secara seri dalam rangkaian. Selanjutnya, bagaimana cara kita membaca ampere meter? Kalau kita perhatikan dalam ampere meter ini ada namanya skala maksimum. Coba perhatikan. Di sini ada skala maksimumnya, ada 100, ada 50. Boleh kita menggunakan yang 100, boleh kita menggunakan yang 50. Boleh. Selanjutnya ada skala yang ditunjuk jarum. Terus ada skala batas ukurnya. Batas ukurnya berapa? Boleh 100 mA, ada 1 ampere, ada 5 ampere, ada 10 ampere. Tergantung nanti kita akan pakai di mana. Kita bisa memperkirakan kira-kira arus yang mengalir itu berapa nanti dalam rangkaian. Jadi nanti kita menggunakannya sesuai dengan ampere meter yang akan kita pakai. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya adalah nilai yang terukur, yaitu adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan nilai maksimumnya. Kalau di sini nilai maksimumnya 100, ya berarti kita gunakan 100. Kalau 50 ya 50 dikali dengan batas ukur. Nah, ini misalkan yang ditunjuk oleh jarum 34, sementara yang nilai maksimumnya 100 dikali dengan batas yang kita pakai adalah 1 ampere kali 1, berarti nilainya adalah 0,34 ampere. Nah, apa sih beda potensial itu sendiri? Nah, beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, persamaannya adalah V sama dengan W dibagi dengan Q. V itu beda potensial, satuannya volt, dan W itu energi, satuannya joule, Q muatan, satuannya coulomb. Jadi 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt adalah untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule, itu maksudnya. Nah, kita dapat melihat contoh soal berikut. Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 ampere, berarti ini adalah tegangannya. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb, berarti ini muatannya. Nah, pertanyaannya berapa energinya? Tadi kita sudah tahu bahwa V sama dengan W per Q. Maka kalau ditanya energinya adalah W sama dengan tegangan dikali dengan tegangan dikali dengan muatan. Itu adalah energi yang dikeluarkan oleh baterai. Nah, tentu kalian bisa menghitung contoh soal berikut tadi. Nah, bagaimana kita mengukur beda potensial atau tegangan tadi? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah namanya voltmeter. Nah, sementara pemasangannya, kalau tadi ampere meter itu dipasang secara seri dalam rangkaian, untuk voltmeter itu dipasang secara paralel dalam rangkaian. Kita bisa melihat contoh gambarnya dalam rangkaian seperti yang ditampilkan dalam slide ini, bahwa kita lihat bahwa voltmeter itu dipasang secara paralel dalam rangkaian. Oke, seperti ini. Nah, cara membaca voltmeter kita hampir sama tadi dengan cara membaca ampere meter. Di voltmeter tadi ada skala maksimum, ada batas ukurnya, selanjutnya ada skala yang ditunjuk oleh jarum berapa. Hampir sama dengan cara membaca ampere meter. Selanjutnya, untuk memperjelas materi ini, kita juga akan mempelajari bagaimana tentang hukum Ohm, ya.
dalam hukum Ohm ada hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus. Jadi beda potensial itu sebanding dengan kuat arus listrik. Kalau kita coba perhatikan tabel itu, bahwa ketika batu baterainya jumlahnya 1, tegangannya 1,2 volt. Ketika 2, 2,026. Ketika baterainya 3, 4 volt. Arusnya ketika 1, 0,2, 0,4. Maka ada hubungan bahwa V itu sebanding dengan arus listrik. Tegangan sebanding dengan arus listrik. Nah, ada juga hubungan antara grafik hubungan antara beda potensial V terhadap kuat arus listrik. Nah, bahwa V itu sebanding dengan I, sehingga didapatkan hubungan V sama dengan I dikali R, bahwa tegangan itu sama dengan jumlah arus dikali dengan hambatan. V itu beda potensial, satuannya volt, kuat arus listrik itu satuannya ampere, hambatan itu satuannya ohm. Kalau kita mau mencari hambatannya bagaimana? Ternyata hambatan R itu sama dengan tegangan dibagi dengan arus listrik. Gitu. Mudah kan? Selanjutnya, bagaimana hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik? Ternyata grafik hubungan antara hambatan dengan kuat arus listrik, hubungannya adalah grafiknya eksponensial gitu. Kita dapat perhatikan gambar grafik ini. Selanjutnya, bagaimana kita menyelidiki hubungan antara besar hambatan kawat dengan panjang kawat itu sendiri. Bahwa hambatan dalam kawat itu, kawat suatu penghantar itu sebanding dengan panjangnya. Jadi R itu sebanding dengan L-nya. Yang kedua, hubungan yang kedua, semakin besar hambatan jenis kawat, maka akan semakin besar hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Jadi R itu sebanding dengan ρ-nya. Ya. Jadi hambatan kawat itu sebanding dengan hambatan jenis kawat atau jenis kawatnya, ya, jenis kawatnya. Kalau hambatan jenisnya besar, maka R-nya juga semakin besar juga. Nah, bagaimana hubungannya dengan luasannya? Jadi semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat itu semakin kecil. Jadi hambatan kawat itu berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Jadi hambatan dalam suatu kawat penghantar itu akan besar ketika luas penampangnya itu kecil. Tapi sebaliknya, hambatannya itu kecil ketika luas kawatnya itu semakin besar luasannya. Nah, kita dapat menghitung hambatan kawat penghantar itu sendiri. Jadi, besar hambatan dalam suatu kawat penghantar itu bergantung pada panjang kawat, pada luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat itu sendiri. Jadi, ini dapat dituliskan dalam rumus hubungannya R sama dengan ρ L per A. Jadi R itu hambatan dalam kawat, ρ itu jenis kawatnya, hambatan jenisnya, L itu panjang kawatnya, dan A adalah luas penampang kawatnya. Oke, barangkali kita cukupkan sekian dulu materi pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.